Politik harus belajar ke Ridwan Kamil, ditulis oleh Adin di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Sekarang ini di berbagai daerah di Indonesia, partai politik berlomba untuk memasang baliho sebanyak-banyaknya. Kita maklum walau masih 3 tahun lagi, partai politik harus segera berbenah dan mencari muka ke masyarakat demi raihan suara dan elektabilitas. Baliho-baliho ini berupa foto elit partai tertentu atau lambang partai yang bersangkutan. Walaupun masih malu-malu, pemasangan baliho ini tidak lepas dari Pilpres tahun 2024 mendatang, seperti yang dilakukan PDIP yang memajang foto sang putri mahkota Puan Maharani. Selama ini Ketua DPR RI asal PDIP ini memang belum terlalu populer, hanya terkenal di kalangan partai saja. Bahkan dengan bawah kader PDIP pun belum tentu familiar dengan Puan Maharani. Rupanya PDIP berusaha menenggelamkan pamor Ganjar Pranowo yang sebenarnya kader PDIP yang mempunyai elektabilitas paling tinggi. Bahkan pada survei terbaru, Prabowo Subianto pun mampu dikalahkan Ganjar Pranowo. Menurut kabar terbaru survei New Indonesia Research and Consulting dilakukan pada 21 hingga 30 Juli 2021. Posisi pertama pada survei ini ditempati oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebanyak 20,5%, sedangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebanyak 16,7% dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersaing ketat pada urutan kedua dan ketiga dengan angka sebesar 16,1%. PDIP sedang mengambil resiko tinggi dengan meninggalkan begitu saja Ganjar Pranowo yang sedang moncer dan malah bekerja ekstra keras untuk memoles Puan Maharani yang masih jauh dari kata moncer. Seharusnya partai politik lebih cerdas dalam merayu suara rakyat. Masyarakat Indonesia makin cerdas untuk memilih pemimpinnya. Mereka sudah tahu orang yang hanya merayu dengan baliho atau orang yang benar-benar kreatif dan bisa kerja. Masa pandemi ini seharusnya dimanfaatkan oleh partai politik untuk membuktikan kecerdasannya dan tingkat kreativitasnya. Partai politik harus belajar dari Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil yang penuh kreativitas. Permintaan oksigen yang tinggi selama kasus COVID-19 di Jawa Barat membuat warga yang sedang kesulitan mendapatkan tabung, bahkan untuk mengisi ulang. Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CSD pada 12 Juli 2021 mencatat selama 30 Juni sampai dengan 6 Juli 2021 sebanyak 466 warga Jabar meninggal dunia saat isolasi mandiri dengan beragam penyebab seperti terjadi perburukan, terlambat datang ke fasilitas kesehatan, serta keterbatasan perlengkapan penunjang mandiri di rumah atau pusat isolasi kelurahan atau desa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan saat ini Pemda Provinsi Jabar sejak 26 Juli 2021 telah mengoperasikan stasiun pengisian oksigen di 5 daerah, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bekasi Cikarang, Kota Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Cirebon. Stasiun pengisian harapan mengharapkan distribusi oksigen medis ke rumah sakit. Sementara untuk kebutuhan oksigen masyarakat, Pemda Provinsi Jabar menginisiasi Oksigen Masyarakat Jawa Barat atau OMAD sebagai solusi. OMAD berkolaborasi dengan JHR atau Jabar Quick Response, JNE, dan Jasa Sarana serta beberapa komunitas amal seperti Badan Ambil Zakat Nasional atau Basnas, Gerakan Indonesia Kita atau GITA, Usaha Bersama Jabar atau UBJ, dan Rumah Amal Salman ITB untuk didonasikan tabung oksigen. OMAD menjalankan sistem peminjaman tabung oksigen yang bersifat sementara. Warga isoman dalam kondisi darurat dan kesulitan rumah sakit karena penuh. Saat ini OMAD dapat diakses di laman Prikobar yang dikelola Jabar Digital Service atau JDS. Dengan fitur ini masyarakat dapat meminjam tabung oksigen secara digital dan gratis. Dalam tabung terpasang barcode sehingga lokasi peminjam dapat dilacak secara digital. Warga yang memerlukan kredit tabung oksigen dapat mengakses laman Pikobar, fitur isoman, dan pilih saya butuh tabung oksigen. Warga akan diarahkan untuk mengisi permintaan peminjaman tabung oksigen dan telekomunikasi dengan dokter di Pikobar untuk memastikan penanganan yang tepat dan pengiriman oksigen langsung ke rumah. Bagi warga maupun komunitas yang ingin mendaftar sebagai donatur atau kontributor tabung oksigen, akses laman Pikobar fitur isoman dan pilih saya punya tabung oksigen. Kreativitas seperti ini yang dinantikan masyarakat Indonesia. Partai politik dan elit partai dituntut untuk lebih kreatif dalam merayu rakyat dengan kerja nyata, bukan hanya mengandalkan baliho semata. Jadilah lebih kreatif agar rakyat Indonesia tertuju pada kalian. Bagaimana menurut Anda? Keledai dungu pun tidak jatuh di lubang yang sama, tapi jaring, ditulis oleh Manuel di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Jaring ini dikenal sebagai sosok yang sangat vokal menentang segala kebijakan pemerintah soal penanganan pandemi.
Saya nggak mau mempermasalahkan pandangan Jaringnya ya. Dia boleh saja percaya COVID itu adalah konspirasi elit global untuk menghancurkan planet. Tapi yang paling saya sayangkan adalah caranya yang justru membuat dia terjerembab ke lubang yang sama 2 kali. Terjerembab ke lubang yang ia sengaja jatuh di dalamnya. Saya nggak tahu dia memang secara sadar jatuh di lubang yang sama bagai keledai bodoh atau memang dia sok keren. George Santayana, seorang filsuf, mengatakan sebuah kalimat yang saya rasa sangat cocok untuk keadaan Jaring saat ini. Filsuf yang memikirkan tentang kebijaksanaan mengatakan bahwa mereka yang tidak belajar dari sejarah akan dikutuk untuk mengulang sejarah itu. Those who doesn't learn from history are doomed to repeat it. Jaring awalnya pernah dijadikan tersangka pelanggaran Undang-Undang ITE soal ujaran kebencian kepada ID. Sejelek-jeleknya ID, kita sebut saja ID sebagai kelompok yang disusupi oleh dokter-dokter penebar ketakutan. Jangan sampai seperti Jaring yang mengatakan seluruh ID sebagai kacung WHO. Akibat dari apa yang dilakukan, ia harus mendekam di penjara selama 10 bulan. Kita tahu bahwa pengetahuan virus COVID ini masih terus berkembang sampai saat ini. Yang patut bicara soal virus ini adalah virolog, bukan orang-orang kayak Pandu Riono, Adam Prabata, Diki Budiman, dan Jaring. Jaring ini adalah salah satu orang yang saya sandingkan bersama dengan Pandu Riono, Adam Prabata, Diki Budiman. Kenapa? Karena mereka lebih kelihatan fokus sama mainan mereka di Twitter dan media sosial ketimbang membahas soal pemahaman, soal data yang mereka baca. Seharusnya bicara soal Jaring, dia baiknya main musik saja, bukan malah bikin gaduh. Orang ini tidak bisa mengendalikan emosi, ditantang balik malah kelihatan bodoh. Orang ini dalam waktu 2 tahun berturut jatuh ke lubang yang sama. Kalau keledai bodoh tidak ada yang jatuh dalam lubang yang sama 2 kali, artinya Jaring lebih bodoh dari keledai bodoh. Silahkan dinilai sendiri. Penulis tidak mau membahas ini terlalu jauh. Jaring ini boleh saja mengutarakan ketidaksukaannya. Namun demikian jangan sampai kelihatan bodoh. Pelanggaran hukum karena apa yang ia kerjakan adalah sebuah pelanggaran hukum yang berulang. Sudah tahu masih nggak kapok. Mau salahkan Jokowi nantinya karena menganggap rezim ini adalah rezim tukang tangkap oposisi. Kalau mau melihat secara adil, banyak sekali yang mengkritik Jokowi, tapi mengkritiknya dengan baik, nggak kayak Lizard Lameli, Seth Lisong, Ruki Geran, dan para pembenci Jokowi lainnya. Jaring secara nggak langsung sudah mirip sama pendukung Prabowo yang kebanyakan sangat rasis itu. Jaring seharusnya paham bahwa ia memang bermasalah, bukan pemerintah. Jaring koar-koar kalau dia bersuara untuk rakyat Bali, tapi kenapa diam-diam baik saat pemerintah buka pintu buat turis datang ke Bali? Kok malah kritik vaksin dan kritik copet? Selama ini kita melihat Jaring sudah banyak sekali berpolemik. Saya awalnya membela orang ini karena saya ada di sisinya, mengatakan bahwa ID ini adalah organisasi yang diduga banyak kepentingan. Terawan waktu mengatakan COVID ini adalah self-limiting virus, dia kemana? Bungkam kan? Jadi sudah sangat jelas bagi kita semua bahwa Jaring ini bermasalah dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam dirinya sendiri. Dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Seharusnya dalam hal ini Jaring berefleksi. Kalau sudah terjerat kasus hukum 2 kali dalam waktu 2 tahun berturut-turut, itu namanya si bodoh habis. Kalau mau belajar kritik, silakan belajar kepada beberapa orang seperti Alif Rahman, Rudi S. Kamri, Denny Siregar, dan berbagai tokoh nasionalis pendukung Jokowi. Jaring belajar kok malah dari pendukung Prabowo dan pendukung Anies, malah semakin menjadi-jadi ujaran kebenciannya. Saya berharap polisi bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jaring harus sekali lagi diberikan pelajaran agar dia nggak sembarangan bicara. Sadar itu susah, butuh anugerah. Akhir kata, jangan jadi lebih bodoh dari keledai bodoh yang tidak mau masuk jurang yang sama 2 kali. Begitulah sadar-sadar. Bagaimana Anda?